Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Endang Budiasi SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik Bapak Arif Rahman MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pada Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.1 ini, saya menggunakan model 4P atau 4F, facts, peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Model ini dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Refleksi ini saya awali dari fact atau peristiwa. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dilaksanakan pembukaan pendidikan guru penggerak oleh Dr. Iwan Syahrir PhD, Dirjen GTK. Dilanjutkan dengan orientasi program guru penggerak Angkatan 6 oleh BBGP Provinsi Jawa Tengah sampai pukul 16.30. Kemudian dilanjutkan dengan pretest yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Setelah adanya pretest, kami kemudian mulai melaksanakan pendidikan guru penggerak pada hari berikutnya dengan alur merdeka. Yang pertama, mulai dari diri dengan melaksanakan kegiatan mandiri yaitu eksplorasi konsep, dimulai tanggal 30 Agustus 2022. Fakta berikutnya, Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dilanjutkan dengan eksplorasi konsep berupa forum diskusi yang difasilitatori oleh Bapak Hendra Apriyadi MPD. Kemudian tanggal 1-2 September 2022 kami melaksanakan ruang kolaborasi yang berupa diskusi dengan kelompok dalam satu kelas. Dilanjutkan dengan lokakarya orientasi tanggal 3 September 2022. Fakta berikutnya yaitu tanggal 5-6 September 2022 demonstrasi kontekstual, dan setelah itu kita mulai membuat dan mengunggah tugas yaitu tanggal 7 September, dan kemudian kita melaksanakan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 oleh IN Jateng yaitu Ibu Dwi S. Hilga. Kemudian tanggal 10 September 2022 penilaian kinerja instruktur oleh CGP. Dan dilanjutkan yang terakhir adalah aksi nyata. Refleksi berikutnya yaitu tentang feeling atau perasaan. Saya akan menggambarkan perasaan-perasaan saya pada saat dinyatakan lulus sebagai CGP, kemudian bagaimana saat mengerjakan pretest dan melaksanakan belajar di LMS, kemudian yang ketiga bagaimana saat mengikuti lokakarya orientasi, dan bagaimana perasaan saya ketika harus membuat video-video dan penugasan-penugasan yang harus diunggah di LMS. Perasaan saya saat pengumuman lolos seleksi CGP rasanya bersyukur dan bahagia. Karena dengan proses yang sangat panjang setelah pendaftaran,
kemudian menuliskan esai, dilanjutkan dengan simulasi mengajar, lalu wawancara, akhirnya bisa lolos juga dan melanjutkan pada pendidikan guru penggerak. Namun di sisi lain, ada juga rasa kekhawatiran saya jika tidak bisa membagi waktu antara tugas saya sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga. Ketika harus mengikuti program guru penggerak, pastilah hal yang sangat berat. Namun, harapan saya semoga saya bisa melaksanakan itu semua dengan baik. Pada waktu pertama saya membuka LMS di SIM PKB, awalnya masih belum paham mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana lagi yang harus dikerjakan kemudian. Tapi kemudian dengan mau belajar dan bertanya kepada teman, akhirnya saya bisa memahami juga. Kemudian hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, saya mulai dengan mengerjakan pretest. Perasaan saya waktu itu masih panik karena waktu mengerjakannya masih saya rasakan kurang. Ketika belum selesai sampai nomor terakhir, waktu sudah habis, padahal saya juga belum submit. Saya juga agak panik waktu itu, lalu bertanya kepada pengajar praktek yaitu Pak Arif, dan ternyata kalau waktu habis otomatis sudah terkirim. Akhirnya saya pun menjadi lega karena telah selesai melaksanakan pretest dan bisa melalui tahap berikutnya. Pada saat mengikuti lokakarya orientasi PGP, saya merasa kerepotan karena pada waktu itu hari Sabtu tanggal 3 September 2022 bertepatan dengan kegiatan kepramukaan di mana saya harus menjadi panitia. Namun saya harus bisa mengikuti kedua kegiatan tersebut secara bersamaan dengan baik. Dengan mengikuti lokakarya orientasi, saya sebagai CGP memperoleh gambaran-gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Meskipun lokakarya orientasi dilaksanakan secara daring, saya tetap merasa bersyukur dan bahagia karena dengan kegiatan tersebut akhirnya saya paham tentang pelaksanaan PGP yang akan menggunakan alur merdeka. Saya juga lega pada hari itu saya bisa melaksanakan kegiatan pramuka dengan baik. Perasaan saya saat harus mengerjakan tugas di LMS lalu mengunggah tugas-tugas pada modul 1.1 pada awalnya masih sangat sulit karena mungkin belum terbiasa. Tugas-tugas di sekolah juga cukup banyak, ditambah lagi tugas di rumah dan tugas PGP yang harus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan due date yang ada. Meskipun demikian, segala proses ini harus tetap saya jalani dengan bahagia dan rasa syukur. Yang terpenting, saya senantiasa berdoa dan berharap semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalaninya. Finding atau pembelajaran yang sangat berharga yang saya peroleh setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu saya bisa belajar untuk membagi waktu dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Selain itu, pembelajaran yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa saya sebagai seorang guru ternyata sekarang sudah sadar bahwa kita sebagai seorang pendidik sudah selayaknya melaksanakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Kita juga harus menerapkan sistem among dan menghamba atau berpihak pada murid. Akhirnya sampailah kita pada akhir refleksi yaitu future atau penerapan. Setelah belajar modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student centered learning dengan menggunakan model-model pembelajaran yang menarik dan mengandung unsur permainan.
Hal ini saya anggap sejalan dengan sifat kodrat anak yang masih senang bermain. Sehingga meskipun mereka belajar materi pelajaran, tapi mereka tetap saja merasa asik, tanpa terbebani dan tanpa tertekan. Sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian refleksi dwi mingguan modul 1.1 telah saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.